Selamat pagi. Shalom. Hari ini kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Selamat mengikuti. Ayo semuanya ikut aku bernyanyi, menari-nari ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, nggak terasa ya Bu Arif ya. Udah hari Minggu aja ya. Ya, mari kita akan mulai kebaktian. Kita siapkan hati kita kalian dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami mau kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami, menyertai anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kalian ingat dalam perjanjian baru ada berapa pasal? Kira-kira ada berapa pasal ya Tante Lydia? 27. 27 ya. Yuk, Matius, Markus, Lukas dan selanjutnya. Yuk kita akan belajar, kita akan nyanyi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Lagi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. yuk sekali kita nyanyi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Puji Tuhan, kita boleh hafal pasal di dalam perjanjian baru. Dan kita juga akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Meskipun kita di rumah, tetapi kita tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi ya, jangan lelah, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi ya, ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan ya. Sudah disiapkan Alkitabnya. Nah, kalau sudah disiapkan, mari kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lagi ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lagi ya, ku ingin bertumbuh subur,
Aku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita berdoa buat firman Tuhan ya adik-adik. Boleh ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan kami boleh beribadah datang kepadamu. Tuhan, kini kami siapkan hati kami, telinga kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolong kepada setiap kami, berilah kami pengertian, supaya kami boleh memahami apa yang akan kami dengar nantinya. Tuhan yang mengurapi guru kami, juga kami semua. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hikmat Salomo 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Anak-anak sudah siap semuanya? Mari kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Mari kita akan mendengarkan cerita ya anak-anak. Anak-anak pernah dengar enggak Raja Salomo? Raja Salomo ya itu adalah anak daripada Daud ya. Pada suatu hari anak-anak ya, ada dua orang ibu ya, dia menghadap kepada Raja Salomo. Yang pertama, perempuan itu mengatakan bahwa dia tinggal di suatu rumah ya, dan dia melahirkan seorang anak ya, laki-laki ya anaknya. Nah pada saat itu setelah 3 hari kemudian ada juga seorang ibu juga tinggal di rumahnya itu ya, dia juga melahirkan lagi seorang anak laki-laki ya. Pada tengah malam ibu yang kedua tadi dia melihat bahwa anaknya itu meninggal, dan pada waktu malam itu ternyata ibu yang anaknya meninggal itu menukar bayinya kepada ibu yang pertama tadi ya. Jadi bayinya ditukar. Itu meninggalnya karena dia pada waktu tidur itu tertindih itu ya. Jadi tidak sakit, tidak apa-apa, tertindih sampai anak itu meninggal ya. Terus dia tengah malam ibu yang pertama tadi sebenarnya dia tahu, tapi kenapa dia tidak belum percaya ya. Jadi bayinya itu ditukar dengan bayi yang sudah enggak ada. Nah pada saat tengah malam dia memberikan minum nenen gitu ya, itu dia melihat loh, kok bukan anaknya. Wah, terus mereka akhirnya paginya mereka sempat berdebat ya. Setelah berdebat itu dibawa sampai ke Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang orang-orang yang patuh ya. Dia
mentaati firman Tuhan juga melakukan perintahnya, tapi dia juga masih belum benar ya. Jadi ada juga masih kayak melakukan penyembahan kayak sajen itu kayak orang zaman dulu ya. Tapi pada saat ini dia minta pada Tuhan. Pada waktu itu sebelum kejadian itu dia minta baik Tuhan ya, minta baik Tuhan diberikan hikmat untuk bisa memutuskan suatu keputusan, jadi supaya tidak salah ya. Dan pada saat itu ya anak-anak ya, setelah dua ibu tadi ya bertemu dengan Raja Salomo tadi ya, mereka sempat berdebat ya, akhirnya mereka mempertahankan sendiri ya pendapatnya. Ibu yang pertama juga ibu yang kedua tadi mempertahankan pendapatnya. Terus akhirnya Raja Salomo diberi hikmat sama Tuhan ya, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Terus dia menyuruh perwiranya ya, tolong ambilkan pedang. Pada saat itu anak-anak ya, perwira datang membawa pedang. Setelah membawa pedang, ibu yang membawa bayi itu toh, bayinya diminta. Terus apa yang terjadi ya? Perwira tadi memberikan pedang kepada raja. Terus bayinya tadi anak-anak ya mau dibelah jadi dua ya. Pertamanya Raja Salomo bilang ini, ini bayi ini akan saya belah jadi dua. Nanti kasih ibu separuh yang pertama, yang separuhnya ibu yang kedua. Tetapi anak-anak ya, apa jawab ibu yang pertama tadi ya? Dia punya hati belas kasih kepada anaknya. Jangan bunuh anakku, jangan sakiti anakku. Ya. Jangan bunuh anakku, jangan sakiti anakku. Berikan yang ibu yang kedua tadi. Terus ibu yang kedua tadi pada saat Raja Salomo tadi mau membelah anak itu tadi ya, dia malah ya sudah tidak apa-apa, yang satu berikan ibu yang pertama, yang satu berikan ibu yang kedua. Terus Raja Salomo mendengar itu ya anak-anak, dia punya hikmat dari Tuhan. Dia mengerti, oh ternyata yang ibu yang asli itu ibu yang punya hati yang belas kasih. Dia tidak mau anaknya terbunuh, dia tidak mau anaknya tersakiti. Terus akhirnya ya udah berikan aja pada ibu yang kedua tadi. Terus akhirnya Raja Salomo tahu ya bahwa yang benar-benar yang melarang anaknya sampai terbunuh, sampai tersakiti itu adalah ibu yang asli ya. Yang benar-benar itu adalah anaknya. Puji Tuhan ya anak-anak ya. Terus apa ini sebentar ya? Raja tadi menjawab katanya, berikanlah bayi yang hidup itu ya. Yang ibu tadi yang berkata jangan sekali-sekali membunuh atau menyakitinya. Jadi bayi tadi diberikan kepada ibu yang benar-benar itu ibunya tadi ya, yang benar-benar punya anaknya itu ya. Puji Tuhan ya anak-anak. Berarti apabila kita takut pada Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, dan kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Jadi kita minta hikmat pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan hikmat seperti Raja Salomo itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Ajari kami Tuhan seperti Raja Salomo Tuhan, mentaati perintah-perintah-Mu dan melakukannya seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat yang daripada Engkau, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.
Dan ajari kami Tuhan terus untuk selalu mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau, mengasihi kedua orang tua kami, mengasihi kakak kami, saudara-saudara kami, adik kami Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, setelah kita melihat dan mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita harus minta kepada Tuhan, menaati firman Tuhan, supaya kita menjadi seperti Raja Salomo yang mempunyai hikmat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.